Gimana kalau saya bilang catatan harian seorang kaisar Romawi kuno itu ternyata nyimpen rahasia di balik sistem keadilan modern kita? Kedengarannya kayak mustahil ya, tapi ternyata ada hubungan yang wah mengejutkan banget di antara keduanya. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Penting banget buat dicatat, ini bukan buku yang ditulis buat diterbitin. Sama sekali bukan. Ini tuh jurnal pribadi Marcus Aurelius. Bayangin deh, seorang kaisar yang setiap harinya harus bergelut sama tekanan yang luar biasa berat buat memimpin salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya catatan-catatan pribadi seorang raja filsuf bisa jadi fondasi buat sistem hukum modern kita? Ini kan kayak teka-teki ya. Yuk, kita coba pecahkan sama-sama. Oke, sebelum kita jauh ngebahas idenya, kita perlu kenalan dulu sama orangnya. Karena di balik gelar kaisar yang megah itu, ada seorang manusia biasa. Dan perjuangannya ternyata relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Nah, kutipan ini kayaknya ngejelasin semuanya ya. Coba deh kita lupain dulu gelar kaisarnya sejenak. Jurnal ini tuh isinya benar-benar ngungkapin pergulatan dia sama emosi-emosi yang ya kita semua kenal lah. Cemas, kecewa, marah. Dan relevansinya, wah ini kerasa nyata banget. Marcus Aurelius itu mimpin Roma pas lagi ada wabah pes yang melanda bertahun-tahun loh. Bahkan nih, editor terjemahan bahasa Indonesia buku ini cerita kalau dia ngerasa nyambung banget sama tulisan Marcus pas dia lagi berjuang sendirian ngelawan COVID-19. Ini bukti kalau tantangan manusia tuh ya gitu-gitu aja, nggak banyak berubah selama 2000 tahun. Terus gimana caranya Marcus Aurelius bisa ngadepin semua tekanan ini? Jawabannya ada di satu filosofi kuno yang dia praktekin setiap hari, namanya Stoicism. Ini nih, salah satu kutipannya yang paling terkenal. Dengerinnya mungkin kayak pesimis ya, tapi bukan. Ini bukan soal pesimis. Ini tuh semacam latihan mental. Cara praktis buat dia nyiapin diri ngadepin kenyataan dan orang-orang nyebelin yang pasti bakal dia temuin. Jadi, pas kejadian beneran, dia nggak kaget atau hilang kendali. Nah, di bagian lanjutannya ini, deep banget. Metaforanya kuat sekali. Buat kaum Stoa, kita itu pada dasarnya makhluk sosial. Bekerja sama itu ya kodrat kita, sealami tangan dan kaki yang gerak barengan. Jadi, kalau kita marah atau benci sama orang lain, itu artinya kita lagi ngelawan kodrat kita sendiri. Nggak natural gitu. Pusat penalaran inilah yang disebut kaum Stoa sebagai hegemonikon atau pikiran pengendali. Anggap aja ini kayak kompas batin kita. Bagian dari diri kita yang ngebantu kita jalan di dunia ini pakai akal sehat, bukan cuma kebawa emosi sesaat. Jadi intinya gitu. Tujuan stoicisme itu adalah gimana caranya kita bisa nyelaraskan akal sehat kita dengan tatanan alam semesta yang rasional. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa bertindak dengan bijak dan dapat ketenangan batin. Gak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Nah, dari sinilah filosofi pribadi Marcus ini mulai nyambung ke sesuatu yang jauh lebih besar, gagasan tentang hukum alam. Tapi tunggu dulu deh. Mungkin Anda mikir, apa coba hubungannya renungan pribadi seseorang soal cara hidup yang baik sama sistem peradilan yang aturannya jelas dan konkret gitu? Kuncinya tuh ada di sini. Coba kita bedain ya. Ada hukum yang tertulis di buku-buku yang dibikin sama manusia. Tapi, kaum Stoa percaya ada hukum yang lebih tinggi dari itu, yaitu hukum alam. Nah, ini bukan aturan dari luar, tapi prinsip moral universal yang udah ada di dalam diri kita. Dan kita bisa paham itu pakai akal sehat. Nah, ini dia benang merahnya. Si pikiran pengendali atau hegemonikon di dalam diri kita inilah yang bikin kita bisa nangkep si hukum alam ini. Jadi, filosofi Stoanya Marcus Aurelius itu jadi semacam jembatan antara moralitas pribadi dan konsep keadilan yang universal. Dan ternyata, gagasan filosofis ini dampaknya nyata banget loh, sampai bisa ngebentuk sistem hukum selama berabad-abad setelahnya. Dampaknya itu luar biasa panjang, jejak pemikirannya bisa kita telusuri, mulai dari hukum Romawi dengan konsep jus naturalenya, terus lanjut ke para pemikir di zaman pencerahan yang rumusin hak asasi manusia, sampai akhirnya ke sistem peradilan modern kita sekarang yang banyak menekankan soal rehabilitasi. Kutipan dari Marcus ini langsung nunjukin gimana dia nerapin filosofinya ke konsep keadilan. Coba deh direnungin. Ini tuh ide yang radikal banget pada zamannya, dan masih relevan banget sampai sekarang. Intinya, daripada cuma ngebales kejahatan dengan penderitaan, balas dendam gitu, Marcus bilang tujuan yang lebih mulia itu justru perbaikan. Dan prinsip inilah yang jadi dasar banyak sistem peradilan modern yang fokusnya ke reformasi narapidana, bukan sekedar menghukum.
Oke, setelah kita lihat perjalanan idenya yang panjang ini, yuk kita tarik lagi ke level pribadi. Gimana sih cara kita bisa pakai ide-ide ini di kehidupan sehari-hari kita? Ini nih kerangka praktisnya yang bisa kita coba. Pertama, kalau ada sesuatu terjadi, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda dulu. Kedua, pakai akal sehat kita. Si pikiran pengendali tadi buat lihat situasinya secara jernih. Dan ketiga, baru deh kita pilih tindakan yang paling bijak dan membangun. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di buku pertamanya, Meditations, itu isinya daftar ucapan terima kasih Markus ke semua orang yang udah ngajarin dia kebijaksanaan. Ini ngingetin kita kalau kebijaksanaan itu seringnya datang dari orang lain. Nah, kalau Anda memulai jurnal meditasi versi Anda sendiri hari ini, kira-kira siapa yang akan Anda ucapkan terima kasih dan untuk pelajaran apa?